Bab 784. Oh, iya, Daniel menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, coba kamu tebak, kenapa aku membawamu ke sini? Tentu saja untuk melanjutkan sandiwara ini. Agar kakek menanggap kita sedang berpacaran dan dia bisa kembali ke negara Maple dengan tenang. Saat melakukan bahasa isyarat, Victoria sengaja memiringkan tubuhnya, agar Andi dan Kiki tidak bisa mengambil gambar saat dia melakukan bahasa isyarat. Kamu sangat cerdas. Daniel menyunggingkan senyuman saat dia bersiap pergi. Tiba-tiba terdengar suara mobil memasuki halaman. Tuan Daniel, Rian buru-buru mendekat dan berbisik di telinganya. Duke Louis dan Nona Tracy datang. Untuk apa mereka datang? Dahi Daniel mengernyit dan segera melangkah cepat keluar sambil memberikan perintah. Minta Lily awasi Victoria. Jangan sampai dia keluar. Selain itu, minta orang awasi Andi dan Kiki. Jangan sampai mereka melihat Tracy. Baik, Rian segera mengaturnya. Saat melihat Daniel pergi terburu-buru dan melihat sorot lampu mobil yang terang di luar villa, Victoria tahu ada orang yang datang. Hanya saja Victoria tidak tahu sebenarnya siapa yang bisa membuat Daniel begitu mengistimewakannya. Nona Victoria, Anda sudah selesai berendam kan? Saat ini, Lily datang dengan terburu-buru. Biar ku bantu Anda untuk masuk beristirahat. Saat mengatakannya, Lily melakukan isyarat tangan dan dua perawat wanita segera mendekat untuk memapa Victoria. Tubuh Victoria ditutupi oleh jaket Daniel, juga mengenakan sandal. Saat dia bersiap memasuki villa, ada beberapa orang yang berjalan masuk. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat. Selain Duke Louis, masih ada seorang lagi, seorang wanita. Karena ada jarak di antara mereka, dia tidak bisa melihat jelas rupa wanita itu. Dia samar-samar hanya dapat melihat lekuk tubuh seksi dan menawannya. Juga aura anggun dan elegan wanita itu. Meski dibatasi oleh jarak, tetap tidak bisa menutupi aura yang dipancarkannya itu. Nona Victoria, mari kita masuk. Lily mendesak Victoria. Victoria menarik tatapan matanya, lalu melangkahkan kakinya dengan susah payah dan memasuki villa bersama Lily dan yang lainnya. Di pintu halaman, Tracy juga menyadari sosok Victoria. Muncul senyuman menyindir di bibirnya. Pantas saja Presdir Daniel buru-buru pulang. Ternyata ada gadis cantik di sini. Kamu buru-buru pulang untuk menemani pacarmu ya? Daniel mengikuti arah pandang Tracy. Lalu alisnya mengernyit. Efisiensi kerja Lily terlalu lambat. Pacar apa? Duke Louis melihat ke sana kemari. Tapi dia hanya melihat beberapa perawat wanita yang sedang merapikan barang. Dari bunga segar dan syal yang ada di samping kursi, bisa terlihat bahwa barusan ada orang yang berendam air panas di tempat ini. Daniel, kamu membawa pacar ke sini? Tanya Duke antusias. Kamu sangat tidak setia kawan. Kenapa tidak mengenalkannya padaku? Hanya seorang teman biasa, ujar Daniel menjelaskan dengan nada datar. Teman biasa apanya? Aku tidak percaya. Duke sedikit emosional. Aku sudah mengenalmu begitu lama. Selain istrimu yang dulu itu, kamu tidak pernah membawa wanita lainnya. Ini pertama kalinya. Apa ini bisa dikatakan selingkuh? Terlihat ekspresi meremehkan di wajah Tracy. Sudah menikah, tapi masih melakukan hal seperti ini di luar sungguh tidak tahu malu. Kamu cemburu. Daniel menatap Tracy sambil mengangkat alisnya. Kamu, sudah. Duke segera melerai. Kenapa kalian selalu bertengkar begitu bertemu? Lalu, dia membantu Daniel menjelaskan. Tracy, kamu tidak mengerti situasinya. Istri Daniel menghilang sejak 2 tahun yang lalu. Selama 2 tahun ini, Daniel terus mencari istrinya. Tapi sama sekali tidak ada kabar terkait hal ini. Menurut hukum, dia bisa dianggap sebagai lajang. Sekarang meski dia memiliki pacar, juga merupakan hal yang bisa dimengerti. Hilang. Tracy tiba-tiba merasa tidak tenang saat mendengar ini. Sudahlah. Kita berbicara di luar saja. Daniel tidak ingin Andi dan Kiki melihat Tracy. Kenapa mengusir kami? Tanya Duke tidak senang. Takut kami melihat pacarmu. Apa yang tidak boleh dilihat? Tracy juga merasa sangat penasaran. Sebenarnya siapa gadis yang mengenakan jaket Daniel itu? Biasanya dia bukanlah orang yang suka ikut campur. Tapi entah kenapa sekarang dia sangat ingin mengetahuinya. Bab 785. Kenapa kalian begitu ingin tahu?
Daniel sedikit tidak sabar. Mau pergi atau tidak? Oke. Ayo pergi. Melihat Daniel kesal, Duke hanya bisa mengalah. Tapi kami ke sini ingin membahas masalah proyek denganmu. Bahas di tempatmu saja. Daniel mendorong mereka keluar secara paksa. Rian segera menyuruh orang mengunci pintu halaman. Dari arah belakang, Andi dan Kiki yang ditahan oleh Hartono buru-buru mengejar keluar. Tapi mereka harus melihat sebuah mobil yang pergi menjauh. Sudah kubilang, hanya Duke Louis dan pacarnya. Kenapa kalian begitu ingin tahu? Hartono mencari sebuah alasan, mencurigakan. Meski merasa curiga, mereka tidak berani mengatakan apapun. Kembalilah, istirahat, Presdir Daniel. Kalau kamu pergi bersama kami ke villa bergaya Tiongkok, bukankah sama saja membiarkan pacarmu kesepian seorang diri? Ujar Tracy menyindir. Daniel hanya terdiam sambil menatap dingin ke arah Tracy. Tidak masalah, dia akan segera kembali. Duke segera melerai. Kita hanya akan berbincang sebentar. Tidak akan menunda banyak waktu. Benar juga, Tracy menyunggingkan senyuman. Sekarang belum pukul 10. Tidak akan menunda waktu istirahat. Kamu sedang cemburu. Daniel tiba-tiba mendekat ke arah Tracy dengan tatapan romantis yang hangat. Kalau kamu menginginkannya, aku juga bisa menemanimu di sini. Kamu, seluruh wajah Tracy tiba-tiba memerah. Daniel, apa yang kamu lakukan? Duke segera menyempil di antara mereka dan menjauhkan Daniel. Jangan bertindak sembarangan. Tracy adalah milikku. Benarkah? Daniel menatap Tracy sambil mengangkat alisnya. Apa hubungannya denganmu? Tracy memelototi Daniel dengan dingin. Tentu saja ada hubungannya. Daniel sengaja menggoda Tracy. Aku tertarik padamu. Duke tertegun. Tidak mungkin kan? Tracy juga tertegun. Dia curiga. Apakah dia salah dengar? Coba pertimbangkan. Daniel mendorong Duke menjauh dan mendekati Tracy perlahan-lahan. Aku lebih memahamimu daripada Duke. Daniel, kamu. Apa kamu sedang bercanda? Tracy mengernyitkan alisnya dan memelototi Daniel dengan ekspresi bingung. Bagaimana mungkin kamu bisa menyukaiku? Hehe. Daniel tersenyum dan balik bertanya. Kalau tidak menyukaimu, mana mungkin kamu bisa mendapatkan Ocean Wild Kota Bunaken? Kalau tidak menyukaimu, mana mungkin aku bisa bersabar dengan semua tindakanmu? Kalau tidak menyukaimu, aku mana mungkin melepaskanmu saat kamu kalah di malam itu? Apa menurutmu seekor elang bisa menghentikanku? Kalau tidak menyukaimu, mana mungkin aku bisa bergegas untuk menyelamatkanmu? Kalau tidak menyukaimu, saat kamu membawa elang peliharaanmu ke rumahku untuk memprovokasiku, aku bisa langsung menghabisimu saat itu juga. Kalau tidak menyukaimu, aku bisa menendangmu sejak awal. Karena menghasut Duke melakukan begitu banyak hal secara diam-diam, mana mungkin kamu bisa berada di sini mengejekku sekarang. Perkataan ini langsung membuat Tracy teringat. Duke juga membelalakkan matanya dengan ekspresi terkejut. Di depan, telapak tangan Paula yang sedang mengemudi sudah dibasahi keringat. Alis Naomi yang duduk di kursi samping sopir sudah mengernyit, seperti kedatangan musuh tangguh. Sedangkan Rian yang duduk di belakang, tetap diam dan hanya menatap tuannya dengan pandangan yang penuh makna. Dia tahu alasan Daniel bisa begitu cepat mengakui hal ini, karena khawatir Duke Louis akan lebih dulu mendapatkan Tracy. Selain itu, ia juga khawatir, jika terus membiarkan Tracy melakukan hal ini, maka akan berdampak besar pada grup Wallens. Jika saat itu tiba, maka mereka akan kesulitan melakukan sesuatu. Daniel, kamu sedang bercanda kan? Duke akhirnya merespons. Dia berkata dengan emosional. Bukankah kamu sudah punya pacar? Bagaimana mungkin menyukai Tracy? Itu bukan pacarku, ujar Daniel menjelaskan dengan nada datar. Konyol. Tracy menjadi sedikit kesal. Daniel, jangan harap kamu bisa menendangku keluar dengan cara tidak masuk akal seperti ini. Aku sudah mentransfer dana keikutsertaanku pada Duke untuk proyek ini. Sebelum dia selesai berbicara, Daniel sudah meraih belakang kepalanya dan menciumnya dengan ganas. Bab 786. Tracy tidak sempat menghindar saat dicium. Dia membelalakkan matanya dengan ekspresi terkejut dan menatap tidak percaya pada Daniel. Seluruh tubuhnya menjadi kaku dan dia lupa untuk bereaksi. Perasaan ini sepertinya sangat familiar.
Duke Louis membelalakkan pandangan dengan lebar dan menatap tidak percaya ke arah mereka. Rian tertegun sejenak, lalu segera mengalihkan perhatiannya. Paula yang sedang mengemudi juga terkejut, terlepas sebentar dari kemudi yang membuat mobil bergoyang kuat sesaat. Semua orang di mobil terlempar ke samping dan ini juga membuat Tracy tiba-tiba sadar. Dia segera mendorong Daniel, tapi lengan Daniel begitu kuat, bagai dinding besi yang sama sekali tidak bisa didorong. Kepalanya terasa berputar, karena merasa ketakutan. Tracy pun menggigit bibir Daniel dengan kuat. Perlahan darah segar mengalir keluar dan aroma amis darah segera merebak dalam mulut mereka. Akhirnya, Daniel melepaskan Tracy dengan perasaan enggan. Daniel masih memegang wajah Tracy dengan satu tangan dan mengelap bibir Tracy secara perlahan. Brengsek, Tracy mengangkat tangannya dan bersiap memukul Daniel. Daniel segera pegang pergelangan tangan Tracy dan menariknya kembali ke dalam pelukannya. Kenapa? Masih belum puas. Kamu, wajah Tracy memerah. Entah karena marah atau malu. Daniel, kamu keterlaluan. Duke Louis segera mendorong Daniel dan melindungi Tracy di belakang tubuhnya. Aku bahkan belum pernah mencium Tracy. Kamu. Baguslah kalau begitu. Daniel menganggukkan kepalanya perasaan puas. Masih bisa menjadi teman baik. Kamu, Duke hampir menggila karena kesal. Siapa yang ingin menjadi teman baikmu? Kamu adalah manusia brengsek yang merebut pacar orang lain. Kalian tidak cocok. Menyerahlah, ujar Daniel serius. Kamu, Duke tidak bisa berkata-kata karena terlalu marah. Hentikan mobilnya. Tracy tiba-tiba memberi perintah. Paula dengan segera menghentikan mobil dan Naomi yang duduk di kursi samping sopir segera untuk membukakan pintu. Keluar, Tracy memelototi Daniel dengan marah. Bukankah ingin membahas masalah kerja sama? Ada senyuman jahil dan tidak tahu malu yang tersungging di bibir Daniel. Turun, Tracy menjulurkan kakinya ingin menendang Daniel. Daniel segera menghindar, lalu turun dari mobil. Rian mengikuti dari belakang. Dia juga diusir turun dari mobil. Naomi bahkan menendang bokong Rian. Rian hampir terjatuh ke tanah. Dia menggertakkan giginya dengan kesal. Naomi menyorotkannya dengan kejam, lalu segera masuk ke mobil. Rolls-Royce berwarna silver itu pun segera melaju pergi. Di belakangnya, mobil keluarga Wallen segera dihentikan dan para pengawal turun dari mobil dengan wajah bingung. Tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya berdiri di samping mobil dan menunggu dengan hati-hati. Daniel menatap Rolls-Royce berwarna silver yang menjauh dengan senyum senang. Lalu dia segera berbalik dan masuk ke mobil. Tuan Daniel, apa yang sedang Anda lakukan? Rian merasa sedikit tertindas. Bukankah ini bagus? Ujar Daniel sambil tersenyum dingin. Agar bisa menghalangiku mendapatkan Tracy. Duke pasti akan memintanya mundur dari proyek ini. Tracy juga akan berinisiatif mundur dari proyek ini. Karena tidak ingin berhubungan dengan pria genit sepertiku. Lalu, mereka juga tidak akan menggosipkan masalah Victoria lagi. Aku juga bisa menyelesaikan masalah dengan tenang. Masuk akal juga. Rian menganggukkan kepalanya. Yang terpenting adalah, Daniel mengangkat alisnya. Ciuman pertama yang membuat perasaannya berdebar-debar ini, tidak akan diambil oleh Duke. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sangat hebat, Rian tidak bisa menahan diri untuk memuji. Saat kembali ke villa, Lily masih menunggu di halaman. Setelah melihat Daniel, dia segera mendekat untuk meminta maaf. Tuan Daniel, maaf, saya tidak melakukannya dengan baik. Lily telah mengetahuinya dari Hartono, bahwa dia terlambat membawa Victoria masuk ke villa. Tracy dan Duke Louis sudah melihat Victoria dia menunggu di sini untuk meminta maaf. Untung jaraknya jauh, jadi mereka hanya melihat samar-samar saja, ujar Daniel dingin. Selama ini tindakanmu cukup bagus. Hanya saja hari ini perhitunganmu kurang tepat. Tindakanmu cukup, jadi mereka hanya melihat wajahnya dari kejauhan. Iya, saya menyadari kesalahan saya. Lily menundukkan kepalanya, merasa sangat bersalah. Kali ini tidak masalah. Lain kali harus lebih diperhatikan. Ujar Daniel memberi peringatan dengan nada dingin. Baik, Lily menerima perintah Daniel sambil menundukkan kepalanya. Bab 787. Ketika Daniel kembali ke kamar, dia melewati kamar Victoria dan pintunya dibiarkan terbuka. Sedangkan Andi menjaga di koridor tidak jauh dari sana dengan matanya melirik ke arah sini.
Daniel tidak jadi menaiki tangga. Ia memutar dan mengetuk pintu kamar Victoria. Tuan Daniel, kedua perawat wanita bergegas membuka pintu. Dia belum tidur. Daniel belum melangkah masuk. Belum. Nona Victoria sedang menunggumu. Perawat wanita berkata sambil tersenyum. Menundukkan kepala dan melangkah mundur. Menungguku. Daniel agak penasaran. Jadi dia berjalan masuk perlahan. Di dalam kamar, Victoria mengenakan baju tidur renda putih dengan rambut panjang terurai. Dia sedang meramu sesuatu di depan meja. Asap ungu muda perlahan-lahan menguap memancarkan aroma segar. Di bawah asap tipis, penampilan Victoria yang segar dan lembut terlihat lebih menawan. Dia mengangkat mata dan menatapnya. Tersenyum lembut dan memberi isyarat dengan polos, kakek bilang kamu tidurnya tidak nyenyak. Aku mencampur beberapa minyak esensial lavender. Bawalah ke kamar, akan membantumu tidur lebih nyenyak. Oh, terima kasih. Daniel mengangguk dan melambaikan tangannya. Ryan yang berada di luar pintu baru berani masuk dan mengambil minyak esensial, serta lilin aromaterapi Victoria. Cepatlah istirahat. Victoria tidak banyak bicara lagi dan hanya menatap Daniel dengan hangat. Selamat malam. Daniel meliriknya dan berbalik pergi. Victoria hanya melihat punggungnya sampai dia benar-benar menghilang dari pandangan. Setelah kembali ke kamar, Ryan menghela napas lega, lalu meletakkan barang-barang di atas meja dan bertanya, apa ingin coba dinyalakan? Nyalakan saja. Dalam 2 tahun terakhir, Daniel mengalami mimpi buruk setiap malam dan kondisi mentalnya memang tidak sebaik seperti sebelumnya. Tuan Besar beberapa kali mengatakan bahwa Victoria memiliki cara untuk menyembuhkannya, tapi dia tidak pernah bergerak. Karena hari ini dia sudah membuatkannya, maka cobalah. Sepertinya malam ini akan turun hujan. Ryan menyalakan lilin aromaterapi dan pergi menutup jendela. Saya akan menutup jendelanya. Tuan pergilah mandi dan tidur yang nyenyak. Daniel pergi ke kamar mandi dan tidak menyadari ponselnya sedang bergetar. Setelah Ryan selesai, dia keluar dan menutup pintu, meninggalkan 2 pengawal untuk berjaga-jaga, lalu pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah selesai mandi air hangat, Daniel menyeka rambutnya sambil menuangkan anggur. Pintu dan jendela kamar telah tertutup dan aroma bunga lavender meresap ke udara, memberikan efek menenangkan. Ia minum beberapa gelas anggur dingin, lalu duduk di sofa dan menyeka rambutnya. Ponselnya bergetar lagi. Duke yang menelepon. Lalu dia mengangkatnya. Halo. Daniel. Semakin aku memikirkannya, aku semakin marah aku harus bicara denganmu. Duke bertanya dengan marah. Kamu tahu aku suka Tracy. Kenapa kamu melakukan ini? Dia tidak akan menyukaimu. Daniel menasihati. Sebelum perasaanmu terlalu dalam, menyerahlah sekarang. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan menyukaiku? Duke semakin antusias. Kemarin aku memberi kode padanya dan dia bilang bisa coba berpacaran denganku. Aku sudah menyiapkan bunga dan hadiah malam ini. Bersiap menyatakan cinta padanya secara resmi. Tapi semuanya dikacaukan olehmu. Benarkah? Daniel mengangkat bibirnya. Baguslah. Kamu. Duke kesal setengah mati. Daniel, aku menganggapmu sebagai sahabatku. Tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Aku ingin putus hubungan denganmu. Duke, Daniel hendak menjelaskan ketika tiba-tiba terdengar suara guntur di luar. Seketika, jeritan ketakutan terdengar dari ujung telepon yang lain. Suara yang sangat familiar. Daniel tertegun sejenak dan buru-buru bertanya. Suara siapa? Sepertinya Tracy. Tadi Duke juga tertegun. Aku tutup teleponnya ya. Aku pergi menemuinya. Setelah mengatakannya, dia menutup telepon. Daniel memegang ponsel sambil mengerutkan kening. Suara tadi memang suara Tracy. Terdengar ketakutan dan kepanikan yang mendalam pada suara itu. Bab 788. Daniel merasa sangat gelisah dan segera meletakkan gelas anggur. Lalu mengenakan pakaiannya dan bergegas turun. Tuan Daniel, ada apa? Hartono yang sedang menunggu di luar pintu buru-buru bertanya. Siapkan mobil. Kita ke villa bergaya Tiongkok. Daniel berjalan ke bawah sambil mengancingkan bajunya. Karena kecemasannya, dia mulai berlari setelah beberapa langkah. Baik, Hartono segera memerintahkan orang untuk mengambilkan mobilnya. Pada saat ini, terdengar suara bruk dari lantai bawah.
Di sudut lantai pertama Daniel menabrak Victoria yang sedang dipapah oleh staf medis. Victoria tertabrak olehnya, lalu terjatuh ke lantai dan gemetar kesakitan. Nona Victoria, perawat buru-buru memapah Victoria berdiri. Sudah selarut ini, kenapa kamu belum tidur? Daniel memapah Victoria berdiri. Nona Victoria memberikan Dokter Lily hadiah dan baru saja ingin kembali ke kamar. Perawat menjelaskan, luka Victoria sepertinya tersentuh dan dia berkeringat dingin seperti hujan dan wajahnya menjadi pucat. Cepat panggil Lily, perintah Daniel. Ya, perawat buru-buru memanggil. Daniel mengulurkan tangannya untuk memapah Victoria kembali ke kamar. Tapi kaki Victoria terus gemetar dan dia sama sekali tidak bisa berjalan. Dia mau tidak mau menggendongnya kembali ke kamar, membaringkannya di ranjang, menyalakan lampu dan menemukan bahwa luka di kaki Victoria kembali robek dan darah mengalir perlahan. Dia tidak bisa menahan perasaan bersalahnya. Tadi aku berjalan terlalu tergesa-gesa. Ada apa? Pada saat ini, Lily bergegas masuk dan memeriksa luka Victoria. Astaga, lukanya robek. Cepat ambil kotak obat. Baik. Perawat bergegas mengambil kotak obat. Bagaimana keadaannya? Daniel bertanya dengan murung. Luka di kaki robek lagi dan perlu dirawat. Saya harus memeriksa bagian lainnya. Lily berkata, seharusnya tidak ada yang serius. Anda jangan terlalu khawatir. Baguslah. Daniel melihat ke mobil sudah siap. Lalu dia memberi tahu Victoria. Istirahatlah di kamarmu dengan baik. Jangan lari sembarangan. Setelah mengatakannya, dia hendak pergi keluar. Pada saat ini, Victoria tiba-tiba menjerit. Daniel berhenti lagi, lalu menoleh ke belakang. Lily mengangkat roknya, menemukan bahwa luka di pinggangnya juga robek. Rok putihnya berlumuran darah. Ya ampun, raut wajah Lily berubah. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Kenapa separah ini? Daniel berjalan kembali. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Aku akan segera memberitahu orang-orang di rumah sakitku untuk datang. Lily mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Daniel melihat Victoria yang kesakitan dan merasa sangat bersalah. Dia membungkuk untuk menenangkannya. Dokter akan segera datang. Aku baik-baik saja. Wajah Victoria memucat kesakitan. Berkeringat seperti hujan. Tapi dia tetap tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Serta memberi isyarat dengan polos. Bukankah kamu ada urusan mendesak? Pergilah. Jangan mengkhawatirkan aku. Aku tidak apa-apa. Ada Dokter Lily di sini. Semakin dia seperti ini, semakin Daniel merasa bersalah. Tapi dia juga sangat mengkhawatirkan Tracy dan benar-benar ingin segera pergi. Pada saat ini, Lily selesai menelepon dan berkata, mereka akan segera datang. Sekitar setengah jam lagi. Jaga dia baik-baik. Aku pergi dulu. Daniel hendak pergi ketika ponselnya berdering. Panggilan masuk dari Tuan Besar. Daniel mengerutkan kening dan berbalik untuk menatap Andy, pengawal di luar. Andy buru-buru menundukkan kepalanya dan menyembunyikan tangan yang memegang ponsel di belakangnya. Halo, Daniel menjawab telepon. Ada apa denganmu? Tuan Besar memarahi sambil menutup wajahnya. Apa kamu sedang terburu-buru untuk berkonfirmasi di tengah malam? Kamu menyakiti Victoria. Kamu tidak merasa bersalah. Kakek benar-benar bermata tajam. Tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Daniel berkata dengan dingin. Aku tidak sengaja dan sekarang aku sudah mengutus staf medis rumah sakit datang ke sini. Kamu benar-benar. Tuan Besar sangat marah hingga menggertakkan giginya. Tapi dia malas untuk terus memarahinya. Dengarkan aku baik-baik. Kamu harus bertanggung jawab mengatasi masalah ini. Tidak peduli seberapa besar urusanmu. Biarkan dulu dan jaga baik-baik Victoria. Apa kamu mendengarku? Sekarang aku sedang ada urusan. Jika langit runtuh pun, kamu tetap harus menangani masalah ini dulu. Tuan Besar sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Kamu menabrak orang. Kamu harus bertanggung jawab. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.